Tugas negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang gratiskan pendidikan itu. Itu hak dasar masyarakat sebenarnya yang harus kita berikan. Sehingga artinya semua kecamatan itu merasa ada pembangunan, merasa ada negara, merasa ada pemerintah hadir di situ. Itu tidak boleh kita biarkan. Ya kita artinya membangun sumber daya manusia ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat membangun sumber daya manusia itu memang tidak bisa kita samakan dengan kita membangun sebuah fisik gedung, jalan atau bangunan apa saja. Itu lebih investasi. Menurut saya investasi jangka panjang. Saya sependapat sekali dengan apa yang digagas oleh tokoh kita Bu Setiapa ini. Ya, dia berinvestasi di bidang pendidikan, ya, membangun sumber daya manusia yang tentu tidak bisa kita ukur dalam waktu yang pendek, karena tidak sama dengan kita membangun gedung. Tapi hasilnya akan bisa kita lihat 20-30 tahun ke depan, investasi yang panjang. Kalau SDM ini kita bangun, ya di banyak negara sebenarnya, ya SDM ini kan yang harus kita perhatikan. Kalau sumber daya alam itu sewaktu-waktu dia bisa habis dan lain sebagainya, kan macam-macam. Bisa menimbulkan bencana kalau itu yang kita kelola, yang kita olah. Tapi kalau sumber daya manusia yang kita bangun, itu akan bermanfaat sepanjang masa bagi generasi kita. Dan di samping itu, sebenarnya kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, tugas negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujudnya yaitu pendidikan itu kalau negara mampu, ya, daerah punya kemampuan secara fiskal, keuangan daerahnya mampu, yang gratiskan pendidikan itu hak dasar masyarakat sebenarnya yang harus kita berikan. Saya pandangan saya, pikiran saya seperti itu. Ya saya yang menggratiskan pendidikan itu di semua sekolah, mau negeri, mau swasta, mau lingkup Kementerian Agama, atau kan anak-anak kita semua. Ya. Saya tidak berpikir ini vertikal, ini lain sebagainya. Ya, yang penting Pasaman maju dan kemudian harus terukur tentunya. Jangan sampai ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran-anggaran pendidikan yang seperti itu. Itu yang harus kita kontrol barangkali. Tapi bagi banyak pemimpin daerah Pak, apakah itu eksekutif dan legislatif, program kerja yang tidak langsung nampak itu kan dianggap tidak tren Pak? Ya memang tidak tren, memang ada tidak inilah ya. Untuk kepentingan politik sesaat, memang tidak tren ya? Tren. Tapi kan pembangunan kita kan tidak itu saja. Misalnya Pasaman itu kan ada untuk dalam rangka mewujudkan visi misi daerah kita. Kan ada 10 program prioritas kita menuju Pasaman yang lebih baik dan bermartabat tadi sesuai visi misi kita. Salah satunya ya pendidikan tadi, ya, mencerdaskan, ya, Pasaman cerdas. Kemudian Pasaman sehat, ada lagi Pasaman terakses. Jadi pembangunan sumber daya manusia ini juga selaras dengan pembangunan ekonomi sektor-sektor lain, ya, seperti terakses tadi, ya, jalan kita bangun, ya, dengan harapan ekonomi masyarakat akan meningkat, ya, baik terutama transportasinya akan lancar dan ekonominya akan membaik dengan murahnya ongkos dan pangkasnya waktu dan ongkos. Jadi memang harus seimbang juga pembangunan itu, tidak hanya SDM-nya saja yang kasat mata kan juga harus kita bangun. Betul. Ya, menurut saya itu kalau di kita namanya di Pasaman namanya Pasaman terakses. Ya, Pasaman terakses namanya. Ya, di samping kita ingin pembangunan itu tentu juga harus berkeadilan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, antara satu nagari dengan nagari lain. Sehingga artinya semua kecamatan itu merasa ada pembangunan, merasa ada negara, merasa ada pemerintah hadir di situ.
Itu tidak boleh kita biarkan. Menurut saya itu yang memang harus kita lakukan. Kalau ditanya ke saya, apa sudah selesai Pak Beni? Ya belum. Ya masih banyak lagi yang harus kita dorong, ya, pembangunan ini. Ada yang harus kita evaluasi, ya. Dari berbagai sektor pembangunan yang kita lakukan tuh apa sudah tepat sasaran. Tapi jalan infrastruktur itu dampaknya kan ke sektor lainnya luar biasa. Ya. Pada ekonomi, pada sektor pendidikan, ya, pada kesehatan, orang dekat ke puskesmas, orang dekat ke sekolah, ya. Yang selama ini malas-malas ke sekolah dengan akses jalan yang baik, dia akan rajin ke sekolah. Dia akan rajin ke rumah-rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kalau jalannya baik. Tapi kalau jalannya tidak baik, pasti dia malas, ya. Nah, sehingga akan sangat berdampak kepada sektor-sektor lain. Jadi itu barangkali yang di samping konsep tadi pembangunan itu tentu tidak sumber daya manusia saja. Beberapa hari ke depan kan Pak Bupati kan menyelesaikan tugas nih, tugas periode kedua. Apa hal yang masih impian terbesar Pak Bupati untuk Pasaman ini dan bagi penerus-penerus Pak Bupati ke depan? Ya harus ada keseimbangan ya pembangunan itu ya. Ya terutama ya dalam pembangunan kecerdasan, kalau saya sebut itu kecerdasan intelektual itu penting. Ya. Tapi kecerdasan spiritual juga harus kita tanamkan dari awal. Ya, arah keseimbangan antara dua kecerdasan untuk generasi-generasi kita bersama ke depan. Nah kita tidak bisa mencegah. Ya kalau yang kita sebut kalau di Pasaman itu namanya Pasaman berintak. Bagaimana membangun moral, bagaimana membangun nilai-nilai agama di tengah-tengah generasi muda kita. Ya, yang masa dia sekarang itu penuh dengan tantangan. Ada kemajuan zaman, teknologi, digital, dan lain sebagainya. Kan tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari perkembangan zaman tadi itu. Yang bisa itu kan kita membentengi generasi muda kita ini dengan nilai-nilai iman dan takwa. Kalau kita di Pasaman, itu namanya Pasaman berintak. Itulah yang kita jadikan landasan pembangunan. Nah kalau dia sudah nilai-nilai iman dan takwa sudah ada dalam dirinya, apapun pengaruh global yang masuk, insya Allah akan terfilter di situ. Filternya itu, nah, itu kira-kira yang kita lakukan. Dan ini harus berkesinambungan ke depan, tidak boleh terputus ini menurut saya. Ini mendasar, ini hal yang mendasar. Ya siapapun pemimpin ke depan, barangkali hal ini ya masalah pendidikan. Ya masalah layanan dasar lah, kesehatan, kemudian intaknya tadi, ini tiga hal komponen ini menurut saya akan sangat menjadi penting ke depan, terutama di era global yang sekarang. Jadi itu harapan kita. Kalau pembangunan fisik ya bisa aja kita sesuaikan dengan kondisi. Kalau sudah selesai, barangkali kita pindah lagi ke sektor lain. Ada waktunya ini selesai itu. Misalnya kita membangun Mampat Tunggul sekarang. Ya, insya Allah tahun ini tembus itu ke Muaro Sungai Lolo yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten dengan aspal beton, hotmix. Sekarang kita anggarkan 52 miliar ya ke daerah pinggir Pasaman itu dalam rangka mewujudkan salah satu program terakses kita, Pasaman terakses. Nah, insya Allah yang Mampat Tunggul selatannya untuk jalan porosnya bisa kita selesaikan tahun ini. Tinggal barangkali jalan-jalan sekunder yang kayak jorong-jorong ini masih perlu kita dorong terus ke depan. Tapi yang primernya itu sudah bisa kita selesaikan. Nah, itu mungkin nanti akan beralih kan. Mungkin tidak itu lagi yang prioritas. Saya pikir bisa saja menyesuaikan. Tapi kalau masalah pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, anak negeri, anak nagari, itu harus berkesinambungan. Kalau saya sebut itu investasi jangka panjang, ya investasi yang tidak bisa diukur itu, ya tidak bisa kita ukur. Oh, udah berapa kita berinvestasi untuk ini, ya tidak bisa kita ukur. Di luar itu malah kita punya program sekarang yang untuk anak-anak kita yang memiliki kecerdasan tertentu dengan IP tertentu, tapi dari keluarga kurang mampu, kita berikan beasiswa 1 juta per orang per bulan. Per bulan? Ya per bulan. Ini
Dia minta ini ditingkatkan terus. Kalau ini yang kita bangun, cepat atau lambat, saya yakin persamaan akan kehidupannya akan berubah. Ya. Kehidupannya akan berubah. Nah, orang yang tidak terpelajar, tidak terdidik itu kan cenderung dia terbelakang kalau tidak mau kita bilang bodoh. Dari sisi agama ya kemiskinan itu kan dekat dengan kekufuran. Orang bodoh itu kan dekat dengan kemiskinan. Itu yang harus kita cegah kan, harus kita cegah. Ya mencegahnya ya karena pendidikan ini mesti dirasakan mahal oleh masyarakat kita, ya gratiskan pendidikannya. Ya, minimal SPP-nya yang 100.000, kalau SLTA kan 100 ribuan, gratiskan itu. Ya kalau kita di Pasaman kan sekitar 20 M itu dengan program beasiswa itu bagi anak-anak kita sekitar itu. Saya berharap cuman ya nanti berganti kepemimpinan ini juga harus fokus. Karena ini program ini sudah pernah saya laksanakan pada periode pertama saya Bupati 2010-2019. Ya, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Waktu itu program kesehatannya Jamkesda. Ya sekarang kan melalui BPJS. 2015-2020 saya tidak menjabat bupati, ini terputus. Nah, itu bisa kita lihat IPM kita kan langsung turun. Langsung anjlok. Ya, di waktu itu kita sudah bisa pada kalau untuk kabupaten itu saya sempat peringkat 2 apa 3 gitu. Kedua kalau tidak salah sesudah angkat. Sekarang kita nomor 2 dari belakang. Pengaruh besar ternyata. Ya, IPM itu memang bukan semata pendidikan aja, kesehatan, kemiskinan. Dia tali-tali ya. Tapi berkait-kait itu. Ya. Kalau kesehatannya buruk, pasti pendidikannya akan terganggu. Ya. Kalau saya sering berseloroh dengan anak-anak kita, secara bahasa kampung kita di Lubuk Sekaping ini, pacah bulu namanya. Ya. Anak-anak itu sekolah, matahari sudah terbit, tapi bulunya masih berdiri. Ada persoalan di kesehatannya. Gimana dia bisa menyerap pelajaran dengan baik? Berangkat sekolah dengan perut kosong mungkin. Dengan perut kosong. Salah satu dan ya, hari sudah panas, matahari sudah terbit, berdiri bulu romanya itu. Karena dia tidak sehat kan, tidak sehat. Gimana dia menyerap pelajaran? Jadi kesehatan pendidikan ini, dua hal ini bersentuhan langsung. Bersentuhan langsung. Dalam kita membangun sumber daya manusia yang unggul. Jadi sehingga kita di Pasaman ya 2 program ini ya kita gratiskan ini, sekolahnya gratis, ya berobatnya gratis, yang tidak ditanggung oleh Kartu Indonesia Sehat dan provinsi kita ambil alih. Cukup ya, kita tertinggi, ya tertinggi sekarang kita untuk Sumbar ya 2C kita itu tertinggi 90 berapa itu kemarin hasil evaluasi, hampir 100% kita sudah, ya. Dengan KTP saja. Cukup dengan KTP. Ya, rakyat dengan KTP pergi kemana-mana berobat, termasuk untuk dirujuk ke Padang tuh, itu KTP aja. Ya, karena sudah diambil alih oleh pemerintah dan ini sudah jalan. Ini sudah jalan. Jadi harapan saya kalau saya sudah tidak menjabat, program-program yang bersentuhan dengan masyarakat banyak ini, kalau saya menyebutnya layanan-layanan dasar. Layanan dasar. Ini harus kita berikan kepada masyarakat. Karena kalau kita bercerita kesejahteraan, tentu prosesnya masih sangat panjang. Banyak variabel yang ikut mempengaruhinya. Saya berpikir kalau kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat dengan serta-merta atau dalam jangka yang pendek, minimal beban rakyat itu yang harus dikurangi. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.